إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Dan pertama, izin bertanya, sholat witir kalau hanya satu rakaat, surat apa yang harus dibaca? Ya, dalam Al-Quran dikatakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Bisa dibaca apa aja yang paling mudah dalam Al-Quran. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah sholat malam itu satu rakaat tok, itu berarti sholat witir dibaca dari Al-Baqarah awal sampai An-Nas, itu juga bisa. Dan sehingga apapun bebas ya, bebas. Yang paling mudah, yang paling ringan gitu kan. Tentu melihat kecukupan waktu juga ya. Kalau kemudian kalau di sini kan ada adzan awal ya, udah adzan awal itu kan, maka ya mungkin baca-baca surat-surat pendek itu juga sudah cukup ya. Tapi kalau kemudian masih lama, jam 2 bangun gitu kan, terus tahajud itu kan, selesai jam setengah tiga, berarti kan masih mungkin 1,5 jam taruhlah gitu, ya surat witirnya satu rakaat membaca Al-Baqarah dari awal sampai akhir ya nggak apa-apa. Dan yang menarik adalah ketika dalam konteks sholat sunnah, dalam hal ini sholat tahajud, termasuk witir gitu kan. Kalau emang mau baca surat yang panjang, itu bukan berarti harus dari hafalan. Kita boleh membaca dalam artian bawa atau megang Qur'annya, mushafnya, sambil berdiri nggak apa-apa. Ini dilakukan oleh Zakwan, budak dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika kemudian beliau disuruh ngimami tarawih para kaum wanita. Gitu. Nah, beliau kemudian membaca Quran. Dan para sahabat dalam hal ini termasuk Aisyah radhiyallahu anha, para sahabiat tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Zakwan. Ini menunjukkan bahwasanya bolehnya dalam sholat sunnah sekali lagi melakukan itu. Cuman kadang itu di masjid-masjid tertentu itu ya orang yang hafalan Qurannya banyak nggak ada atau jarang gitu kan, dia pengen imamnya itu bisa baca Quran dari awal sampai akhir, akhirnya dia memberi apa masih kosing di depan itu buat naruh Quran itu, tatakan itulah gitu, taruh situ. Sholat wajib dia baca ya nggak boleh ya. Jadi kalau sholat wajib dia harus hafalan ya. Tapi kalau sholat sunnah lah silakan, silakan sambil baca. Jadi kalau kamu punya rumah ada tempat apa namanya sholatnya khusus, nah, kamu taruh depannya itu tatakan itu, kamu beli Quran yang gede itu boleh gitu kan. Rokaatnya kan dua-dua atau masna-masna. Kalau kedua kamu baca salaman-salaman, baru kemudian salam, salam terus pas mau mulai dibalik lagi salaman-salaman, salam boleh gitu. Kalau sholat sunnah, tapi kalau sholat wajib enggak boleh. Sholat wajib harus dari hafalan ya. Jadi jangan sampai kemudian salah-salah. Jadi ada orang yang pengen melanggengkan tarawih, pengen melanggengkan baca Quran di Ramadan, caranya kayak gitu. Ada juga yang pengen melanggengkan tarawih, dia di luar Ramadan dia melakukan jamaah qiyamul lail. Itu ya salah lagi. Nabi nggak pernah melakukan itu kecuali dengan apa namanya, kecuali dengan keluarganya, kecuali dengan keluarganya. Jadi yang dilakukan di masjid berjamaah itu cuma pas Ramadan tok. Adapun dengan keluarganya atau pas bertamu, Nabi pernah melakukan itu, tapi di rumah. Jadi pernah bertamu kepada salah seorang sahabat, dan berjamaah di rumahnya bisa. Atau kemudian membangunkan istrinya berjamaah sama keluarga boleh. Makanya dalam hadis dikatakan, Rahimahullahu rojulan. Allah merahmati seorang suami, seorang laki-laki, yang dia aikodo minal lail, dia bangun untuk malam untuk sholat gitu kan, kemudian dia membangunkan istrinya gitu kan. Nah, kalau istrinya susah bangun maka diperciki ya, maka kemudian dia bangun kemudian diajak sholat, nah itu boleh. Nah, kemudian warahimahullah imro'atan, dan Allah merahmati seorang wanita yang apa aiqadat minal lail, kemudian dia bangun pada malam hari, kemudian dia bangunkan suaminya, suaminya kok rada angel bangun, kemudian diperciki air dan dua-duanya bangun kemudian sholat. Nah, Allah merahmati keluarga yang model seperti itu. Ini terjadi di dalam rumah suami istri, bukan di masjid gitu. Jadi kalau di masjid itu cuma terjadi pas tarawih. Jadi kalau di kampung kamu ada qiyamul lail berjamaah, ya kasih tahu kalau itu nggak sesuai dengan sunnah ya. Sunnahnya itu terjadinya pas Ramadan ya. Kalau habis isya namanya apa namanya tarawih. Kalau kemudian nanti setelah tidur dia mau lanjut lagi, maka itu namanya tahajud atau qiyamul lail. Boleh jamaah di masjid pas Ramadan. Tapi kalau kemudian di luar Ramadan, maka itu hanya terjadi di rumah, bolehnya dengan keluarga, atau pas kita main atau silaturahmi ke tempat saudara, kita jamaah dengan yang punya rumah boleh. Tapi di masjid enggak. Wallahu taala alam.